Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah selesai dzikir nafas. Suasana hening, tenang. Angin berhembus sangat lembut dan sejuk sekali. Untuk yang ikut dzikir nafas, Gus Jaki, silakan Gus diurai ada sensasi-sensasi apa saja tadi di dalam dzikir nafas. Untuk Gus Jaki, silahkan Gus diurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di season yang kedua ini, tadi saya mendapatkan sesuatu itu cukup lama ya Guru. Iya. Karena seperti memasuki ruangan spiral gitu. Terus warna-warna lorong gitu ya. Lorong. Dan di badan ini semut biasa, tapi sekarang sedikit nggak yang kayak pertama. Seperti yang pertama. Terus baru di 10 menitan lah Guru. 10 menitan kira-kira saya bertemu di situ, baru saya bertemu dengan seseorang. Iya. Ya perawakan orang Jawa Indonesia. Iya. Dulu lah. Kalau orang-orang Soleh tuh Gus biasanya perawakannya agak kering gitu, tapi padat gitu, kenceng gitu ya. Terus pakaian hitam. Pakaiannya hitam. Pakai belangkon. Pakai belangkon. Kumisnya putih. Kumisnya putih. Dia memperkenalkan dirinya. Ya. Bahwasanya dia adalah Sunan Kalijaga. Beliau mengatakan dirinya Sunan Kalijaga. Ya. Terus beliau sambil membawa wayang di tangan kanan dan tangan kirinya. Di tangan kanan dan tangan kirinya bawa wayang. Kemudian beliau memulai percakapannya dengan saya itu begini. Wayang ini dikendalikan oleh sang dalang. Wayang ini dikendalikan oleh sang dalang, ya. Wayang ini tidak bisa bergerak sendiri kecuali digerakkan oleh sang dalang itu sendiri. Iya. Terus kamu bisa mendengar suara musik-musik yang mengiringinya. Itu adalah untuk menumbuhkan rasa. Untuk menumbuhkan rasa. Iya, untuk menumbuhkan rasa. Kemudian harus ada hitam dan putih. Harus ada hitam dan putih. Harus ada hitam dan putih. Agar menjadi hidup. Agar menjadi hidup. Agar menjadi berarti hidup. Hitam dan putih itu irama gitu. Artinya iramanya itu ya dari hitam dan putih. Nanti wayang ini mengikuti irama hitam dan putih ini gitu. Terus kemudian beliau melanjutkan, orang yang pasrah dan menerima dengan senang hati apapun yang terjadi pada dirinya. Iya. Orang yang menerima dengan senang hati apapun yang terjadi pada dirinya. Terus itu karena ada cinta di dalam hatinya kepada Sang Maha
apa tuh? Pencipta, kepada Tuhan ajalah ya. Iya, kepada Tuhan. Adalah karena ada cinta di dalam hatinya kepada Sang Maha Pemberi Peran, Guru. Oh, Sang Maha Pemberi Peran ya. Ini ceritanya sedang dalang ya, menjadi dalang ya. Kepada Sang Maha Pemberi Peran. Iya. Kemudian, nah itu berarti yang putih gitu ya. ketika seorang itu ada keluh kesah, seolah tidak menerima dengan takdirnya dan selalu menyalahkan apapun yang terjadi pada dirinya, maka cintanya adalah sebuah kepalsuan kepada Sang Maha Pemberi Peran tersebut. Kemudian kesananya kebetan Guru, saya sempat melihat 3 orang wanita Cina, terus ada ratu, terus masuk ke pusaran air, banyak itu. Ya, sampai terus selesai itu kebetan Guru. Kamu lihat apa tadi? 3 perempuan Cina, terus ada ratu. Ratunya nggak tahu ini ratu siapa. Ratunya. Terus masuk kepada pusaran air, nggak ada dialog di situ, cuman kebetan dialog sampai selesai, sampai waktunya habis ya Gus ya. Itu yang saya tangkap tadi. Iya. Jadi kata beliau tadi, kata Sunan Kalijaga ya Gus ya, bahwa manusia itu hanya wayang saja. Yang berperan adalah sang dalang. Iya. Akan tetapi ya, gerak wayang itu sendiri ya diiringi dengan musik gitu ya, dimana musik ini adalah hitam dan putih. Ya, maksudnya musiknya tuh hitam dan putih. Jadi hitam putih itu Gus irama kehidupan. Ya. Irama kehidupan itu hitam dan putih. Ketika kita berpasrah menerima apapun keputusan Tuhan, itu pasti yang terbaik untuk saya, dan kita jalani kehidupan yang berpasrah itu ya, berarti kita meyakini bahwa kita itu digerakkan oleh sang dalang gitu. Ya, artinya digerakkan oleh sang dalang dengan apa? Berarti hatimu dipenuhi cinta. Gitu. Artinya dipenuhi cinta itu ketika apapun yang Allah putuskan kepada kamu, kamu terima dengan senang hati. Gitu. Sebaliknya tadi yang gelisah, kecewa, marah, tidak menerima ya. Berarti dia tidak, sebuah kepalsuan. Iya. Berarti dia apa ya tadi tuh, cintanya palsu gitu. Artinya palsu. Cintanya kepada sang dalang itu palsu gitu. Nah, jadi untuk ikut ya Gus ya, irama gerakan sang dalang ya, itu kitanya harus punya cinta gitu. Nah, kalau kitanya punya cinta, diperankan sebagai apapun ya, diberikan umpamanya apapun ya, itu kita bisa menerima dengan senang hati. Artinya apa? Ya, saya kan hanya wayang, terserah sang dalang. Ya, ketika hati kita dipenuhi cinta, kita akan berperan semaksimal mungkin. Ya. Jadi ketika kita dikasih ujian oleh Allah, ya, umpamanya ujiannya dengan usahanya bangkrut, umpamanya istri minta cerai atau apa saja, ya, ketika hati kita dipenuhi cinta, menerima bahwa ujian itu datang dari Tuhan, ya kita jalani dengan setulus hati. Iya. Nah, ketika kita menjalani ujian-ujian itu, ya Gus ya, seakan-akan itu adalah
kegelapan. Padahal dari kegelapan itu ya nanti akan menimbulkan cahaya. Iya, dari hitam ke putih gitu. Nah, ketika umpamanya istri minta cerai, umpamanya istri minta cerai, kita introspeksi ke diri kita gitu. Oh iya, saya banyak salah. Ya, kalau istri saya minta cerai ya wajar, ya nggak apa-apa. Artinya ya udah mah, ya artinya silakan kamu bercerai dengan saya, nggak apa-apa karena memang saya banyak salah. Ya semoga kamu bahagia dengan laki-laki pengganti saya gitu. Artinya udah dengan tulus hati, dengan ketulusan saja. Artinya jangan berpikir saya ini salah apa, saya ini kurang apa. Apakah nafkah? Ya sudah, nggak usah, walaupun kamu mampu menafkahinya lebih, umpamanya kalau orang yang lain bisa 300.000, 200.000 sehari, kamu bisa 500, sudah itu tutup saja. Ya, karena bisa saja Kang Wawan, perempuan yang mengajak cerai itu ya dulunya terbaik, tapi sekarang sudah tidak baik lagi, bisa saja. Kenapa? Karena mungkin di kita sudah muncul spiritual gitu kan, sehingga karena spiritual ini muncul, anak dan istri itu adalah hijab, kan gitu. Kalau perempuan minta cerai, ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu ya laki-laki yang menceraikan. Iya, nggak boleh ya. Yang nggak boleh itu laki-laki yang menceraikan. Kalau diminta ya, kalau diminta cerai, ya nggak apa-apa. Itu sudah pasti nanti ya perempuan terbaik itu sudah menunggu gitu. Yang penting sudah ketika umpamanya istri minta cerai, ya sudah kita terima saja gitu. Nah, jangan ketika istri ini minta cerai, wah kita berpikir kemana gitu ya, sampai kadang-kadang ada yang bunuh diri. Ya. Itu kan karena apa? Iya. Ya artinya pembelaan, saya kurang apa, gitu kan, wah takut kehilangan yang berlebihan gitu. Karena apa? Ya karena dia di hatinya nggak ada cinta kepada yang memberi peran dalam kehidupan ini. Kalau hatinya dipenuhi cinta, ya udah silahkan, nggak apa-apa. Yang penting yang laki-laki ini yang jangan menceraikan, gitu. Nah, ketika kita legowo, artinya udah benar terjadi, ya sudah. Artinya kita jalani saja kehidupan kita seperti bujangan lagi, atau ya udah jalani aja terus, gitu. Nanti juga insya Allah perempuan terbaik itu sudah menunggu. Nah, ketika yang datang dengan yang baru, umpamanya satu gelombang, satu vibrasi, ya kita jalani kehidupan dengan nyaman. Nah, adapun ketika tadi diuji ya, istri minta cerai apa, wah kita nyelarut masuk gitu ya, karena memang ya kalau cinta mah ya nggak apa-apa, manusiawi gitu kan. Tapi ketika kita larut masuk ke dalam ya, sehingga kadang-kadang kita ya sampai bunuh diri, sampai apa, ya nggak boleh. Ya artinya ya sudahlah, nggak jadi masalah. Nah kalau terbawa masuk ya berarti di hati kitanya belum ada cinta, gitu. Jadi kata orang-orang yang ini Gus ya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang besar itu, kejahatan itu sebenarnya tidak ada. Kejahatan itu sebenarnya tidak ada. Yang ada apa? Kekosongan hati daripada cinta itu sendiri. Gitu. Yang ada tuh hatinya kosong. Hatinya kosong dari cinta, sehingga kejahatan dilakukan, gitu. Nah, irama gerakan wayang ya. Nah, iramanya itu hitam putih ya, maksudnya tidak ada di alam dunia ini ya manusia yang tidak berdosa. Tak ada gading yang tak retak. Tak ada gading yang tak retak itu maksudnya tidak ada manusia yang tidak berdosa. Akan tetapi orang yang di hatinya penuh cinta ya, ujian apa saja yang diberikan oleh Tuhan ya, dia akan terima dengan senang hati, gitu. Perbedaannya di situ Gus, perbedaannya tuh. Nah, begini Gus ya,
Jadi yang menggerakkan yang menggerakkan wayang itu namanya wujud. Yang mencipta, yang digerakkan namanya maujud, yang diciptakan. Jadi kita tuh harus sadar bahwa kita itu hanya bayang-bayang Tuhan saja. Ya. Tidak ada bayangan yang bergerak ya mendahului gerakan sang majikan. Tidak ada bayangan yang bergerak mendahului gerakan sang majikan. Begitu juga tidak akan ada wayang yang bergerak tanpa digerakkan oleh sang majikan, oleh sang dalang. Iya, sang dalang. Gitu. Jadi kita sadar seperti itu saja. Artinya ketika kita berbicara, siapa yang berbicara? Ketika kita melihat, siapa yang melihat? Ketika kita mendengar, siapa yang mendengar? Ketika kita melangkah, siapa yang melangkah? Nah, kesadaran itu saja, kesadaran bahwa kita selalu bersama dengan Tuhan kapan dan dimanapun. Kesadaran itu saja. Ketika kita selalu sadar bahwa kita bersama Tuhan kemanapun, ya. Maka nanti kita menjalani kehidupan ini dengan sangat hati-hati. Ketika itu baik untuk diri, kita jalani. Ketika itu tidak baik untuk diri, jangan kan gitu. Nah, kesadarannya ya, kesadaran bahwa diri dan pencipta diri ini bersama ya. Kesadarannya itu Gus ya, bahwa dalam diri kita itu oleh Allah ditiupkan wa nafakhtu fihi miru. Tuh, kesadaran bahwa kita selalu bersama ruh Tuhan kemanapun, bersama gitu Gus. Iya. Artinya apa sulitnya kita menyadari kebersamaan ketika ruh kita masih ada di dalam diri, ya kita kemanapun bersama. Karena apa? Jasad ini adalah bungkusnya ruh. Jadi kemana-mana kita bersama nggak? Bersama. Nah gitu sebenarnya mah. Tuh Gus, sadar ya bahwa kita selalu bersama gitu. Umpama nih Waidi dari Parean ya sama Kang Wawan ke sini, dari Parean Indramayu ke Majelis Al Asrof di Susukan ya, Susukan Cirebon. Secara dohir iya bawa motor, secara dohir, tapi secara hakikat, artinya secara hakikat tetap yang menghantarkan kamu ke majelis itu adalah ruh yang ada dalam diri kamu. Sewaktu di rumah di Parean, kalau nggak ada ruh, kamu bisa sampai ke sini nggak? Nah itu maksudnya mah. Jadi mayat. Kesadaran itu maksudnya dalang tuh itu gitu. Nah, untuk supaya lebih jelas lagi ya, bahwa semua itu kita digerakkan oleh ruh yang ada di dalam diri ini. Ketika kita masih bersama ya, kita masih bisa bergerak kemanapun. Tapi ketika ruhnya sudah tidak ada Gus, ditarik oleh Allah, ruhnya udah nggak ada ya. Mau perempuan secantik apapun, mau laki-laki seganteng apapun, kira-kira kamu lari nggak? Serem. Takut nggak? Iya kan? Iya. Ya artinya kesadarannya harus sampai seperti itu. Berarti ketika kita merasa ya pencipta diri ini ada di dalam diri, ya ruh ini ada dalam diri, ya kemanapun kita bersama. Untuk apa sih di sini di dunia nih ya kita bikin cerita yang indah ya untuk anak cucu kita. Perlihatkan kesabaran kamu ya di mata anak-anak kamu. Perlihatkan kesabaran kamu di mata istri kamu. Perlihatkan kesabaran kamu di mata keluarga kamu. Perlihatkan kesabaran kamu di mata orang lain. Jadi bikin cerita
di dunia nih, bahwa kamu sama orang lain diklaim sebagai orang yang sabar. Akan tetapi kamunya sendiri nggak boleh mengklaim bahwa kamu itu orang yang sabar. Tapi kalau oleh orang lain ya boleh, tapi diri sendiri tidak boleh ya. Iya, benar itu tidak harus diakui. Biarkan orang lain yang melihat bahwa dalam diri kamu ada kebenaran. Gitu. Jadi kita bikin cerita dalam kehidupan ini gitu. Kesabaran kita diperlihatkan ke anak-anak kita, kedermawanan kita diperlihatkan oleh kepada anak-anak kita. Bikin cerita sehingga apa? Ya, ketika selalu yang kita suguhkan itu cerita-cerita indah, ya, nama kita akan dikenang. Ya, akan dikenang dan abadi, bisa abadi secara dohir, ya, seperti Syekh Syarif Hidayatullah, ya, seperti orang-orang soleh, Sunan Gunung Jati, semuanya Sunan Kalijaga, umpamanya, itu kan abadi. Karena apa? Beliau sewaktu hidup menorehkan tinta emas dalam kehidupan. Iya. Artinya punya cerita-cerita kehidupannya, ya, yang ya kayak Sunan Kalijaga terkenal dengan kedermawanannya gitu kan, dengan cara dakwahnya gitu kan. Nah, itu nanti abadi gitu. Nah, jangan sampai ya Gus ya, nama kita ini ya, ketika seumpamanya sudah dikubur, sudah dikubur nih, seminggu, 1 bulan, ya, 1 bulan, umpamanya 6 bulan, 1 tahun, ya orang sudah lupa. Ya artinya dilupakan itu karena apa? Ya, dia sewaktu hidup tidak punya cerita-cerita yang bisa dijadikan idola untuk orang lain. Jadi ketika dikubur 1 tahun kemudian sudah nggak ada yang mengenang. Ada cerita. Ya artinya ya mati itu ya bener-bener mati gitu. Ya artinya tanpa dikenang oleh banyak orang gitu. Karena apa? Dia tidak bisa menyuguhkan ya cerita-cerita indah dalam kehidupan. Iya. Dia dikenang hanya sama anak cucunya saja. Itu juga dikenang sama anak cucunya juga ya, karena yang dia suguhkan itu kemarahannya, bahilnya, ya enggak? Hah? Bahilnya, terus apa-apa ingin menang sendirinya gitu kan. Ya kan, anak cucunya pun malas untuk mengenangnya. Iya kan? Iya. Nah, setelah dikubur berapa bulan kemudian ya sudah, dia dilupakan. Akan tetapi orang yang ya menjalani cerita kehidupannya ini yang baik-baik, artinya umpamanya pesantrennya luas ya, santrinya luas, terus dia berdakwah kemana-mana, banyak orang yang tercerahkan, banyak orang yang tadinya hatinya gelap menjadi bercahaya, banyak orang yang bodoh menjadi pintar, banyak orang yang tadinya banyak bertengkar menjadi bersatu. Itu kan beda. Artinya namanya dikenang gitu. Kayak seperti umpamanya guru ruhani kita Buya Sakur, itu kan akan banyak dikenang oleh santri-santrinya, kesabaran beliau, kedermawanannya, keleluasan ilmunya, ya kan? Iya. Nah, ketika nama kita banyak dikenal oleh banyak orang, ya itu namanya abadi. Iya. Nah, tujuan kita hidup di dunia ini, Gus ya, membuat cerita-cerita yang laku-laku kita di dalam cerita itu nanti akan dikonsumsi oleh generasi selanjutnya gitu. Masuk dulu. Padahal begitu. Ya udah untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja dulu ya, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.